Kami, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Seluma akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya, Anton Prastio ADW dari SD Negeri 13 Kabupaten Seluma. Saya Transita Eka Evita dari SD Negeri 171 Seluma. Saya Detri Aryo Saputra dari SMK Negeri 3 Seluma. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Anton. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Anton? Alhamdulillah, hari ini kabar saya baik-baik saja. Ibu sendiri bagaimana, Bu? Alhamdulillah Pak Anton, saya juga dalam keadaan baik-baik saja Pak. Alhamdulillah. Baiklah Pak Anton hari ini akan melaksanakan kegiatan coaching ya. Iya, Bu. Jadi sebelum Pak Anton melakukan kegiatan coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Pak Anton terkait coaching yang akan Bapak lakukan ya. Iya. Nah, yang pertama kita akan mendiskusikan terlebih dahulu nih Pak Anton tentang rubrik penilaian coaching yang akan Pak Anton lakukan. Nah, ini Pak Anton, baik coach dan coachee itu akan saya amati apakah kegiatan coachingnya itu sudah sesuai dengan rubrik penilaian, lalu apakah sudah sesuai tuh dengan alur tirta atau belum gitu ya. Lalu yang kedua, bagaimana nih Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya nantinya ya, dan juga bagaimana coachee Bapak bisa merespon atau menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh Pak Anton. Nah begitu, jadi jangan lupa Pak Anton harus sesuaikan dengan prinsip coaching juga ya. Di antaranya kemitraan, lalu kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada proses coaching nanti Pak? Baik, Bu. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada proses coaching nanti yaitu yang pertama yaitu mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Begitu ya. Jadi pertanyaan selanjutnya, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik dalam proses coaching nanti Pak? Baik, kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik ya. Ini kedua-duanya, Bu. Baik itu mendengarkan aktif maupun memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu ya Pak. Lalu indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini Pak? Baik, saya ingin coach saya nanti ini bisa menemukan ide-ide dalam permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam menangani permasalahannya. Begitu, Bu. Oh, begitu. Lalu pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Menurut Bapak selaku coach ya, apa saja yang akan diobservasi dari coaching Bapak pada hari ini? Baik, yang akan saya observasi yaitu yang pertama, apakah nanti dalam memberikan pertanyaan sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Terus bagaimana ini seorang coachnya nanti menjawab sesuai dengan pertanyaan yang saya berikan. Mungkin gitu dulu. Baik, oh begitu ya Pak. Jadi terima kasih Pak Anton atas informasinya. Baiklah, untuk selanjutnya silakan Bapak melakukan proses coaching, Bapak selaku coach, dan silakan Bapak coaching Bapak. Baik, terima kasih, Bu. Assalamualaikum Pak Anton. Waalaikumsalam, Pak Det. Silakan duduk, Pak Det. Ya. Ada apa nih, Pak Det? Sibuk Pak Anton? Sekarang ya? Ya. Kalau sekarang kebetulan enggak, karena baru keluar dari kelas ini, Pak Det. Ada apa ya? Oh, kalau Pak Anton tidak sibuk, ini rencana ini mau bercerita sedikit sama Pak Anton nih. Oh, boleh, boleh. Masalah apa ya, Pak Det? Kalau boleh saya tahu. Ini Pak Anton, jadi dari beberapa hari ini saya ini kepikiran terus nih. Kemarin kan habis kita pembagian tugas. Nah, di semester ini saya ini dapat tugas tambahan, jam tambahan, mapelnya mapel prakarya. Nah, Anton tahu sendiri kan, saya ini mengajar PJOK. Nah, tiba-tiba di semester ganjil ini diamanahkan
Ibu Wakur untuk mengajar jam prakarya karena memang gurunya sedikit, jamnya banyak seperti itu. Jadi diberdayakanlah guru olahraga. Nah, jadi yang membuat saya bingung itu yang pertama yang memang bukan basic saya. Jadi saya kepikiran ini kan jadi beban nanti apa yang saya sampaikan dengan anak-anak, karena saya pun pasti tidak menguasai materi tersebut karena memang dari disiplin ilmunya memang bukan saya karena beda dengan PJOK. Jadi semester ini dibebankan seperti itu. Oke, baiklah. Jadi permasalahan Pak Depri itu Bapak diberikan beban tugas ya Pak ya, tugas tambahan di mata pelajaran yang bukan basic Bapak. Nah, sebelumnya Bapak mengajar yang pelajaran tambahan ini di kelas berapa ya Pak? Di kelas 12 saya di semester ini Pak. Di kelas 12. Sebelumnya sudah Bapak pernah masuk di kelas 12 ini? Kalau di kelas 12 betul kan ini sekarang kan baru naik ke kelas 12 kan. Nah, yang saya ajar di Mapel Prakarya ini dari kelas 10 dan kelas 11 kemarin saya mengajar anak-anak tersebut di Mapel PJOK. Nah, di semester yang sekarang di kelas mereka kelas 12 mengajar prakarya, tapi kalau kemarin sudah pertemuan dengan anak-anak, cuman kan belum membahas ke materi, masih kesepakatan kelas. Jadi dibilang perkenalan kita sudah kenal dengan anak-anak kemarin, tapi belum menuju ke materinya. Oke. Nah, sebelum Bapak masuk ini Bapak sudah menyiapkan bahan-bahan untuk materi ajar yang akan Bapak ajarkan? Kalau materi kebetulan saya sudah tanya-tanya juga dengan guru yang lain yang sudah mengajar sebelumnya. Kalau materinya sudah ada, tapi ya itu tadi mungkin masih perlu saya siapkan betul karena referensinya, karena bukunya juga saya mungkin belum lihat juga di perpus, sekedar referensi biasa yang disampaikan materi dari rekan yang lain sudah mengajar Mapel Prakarya tersebut. Baiklah. Nah, dari materi yang Bapak sudah dapatkan ya Pak ya? Menurut Bapak itu materi sudah bisa Bapak dibayang-bayang Bapak ya Pak ya? Dibayang-bayang Bapak sudah bisa Bapak ajarkan dengan tanpa bantuan orang lain atau memang perlu bantuan orang lain? Kalau sekilas itu memang harus bantuan dari rekan yang lain karena ada beberapa materi khusus kejuruan, karena kita kan ya inilah namanya prakarya, kebetulan yang saya khusus otomotif, dia itu langsung menuju ke jurusan. Jadi apa produk yang dihasilkan sesuai dengan kejuruan mereka masing-masing. Kita harus bertanya-tanya juga dengan guru kejuruan karena produk yang dihasilkan nanti sesuai dengan kejuruan mereka prakaryanya ini. Oke. Nah gini ya Pak ya, dari permasalahan itu menurut Bapak ada cara lain nggak untuk menemukan solusi yang tepat dari permasalahan yang Bapak hadapi tadi? Yang jelasnya kalau saya pribadi sekarang yang terus menambah referensi ya, habis itu paling mode-mode pembelajarnya saja mungkin jelas saya menggunakan media yang jelas di PowerPoint, di video, habis itu tampilan gambar itu yang mungkin yang harus saya siapkan terlebih dahulu, karena tanpa bantuan media tersebut saya yakin dan percaya tidak akan mampu maksimal saya mengajar, karena itu tadi terus terang ini mapel baru saya, tapi ketika mungkin sudah saya menggunakan media nanti kan cara tidak langsung kan sudah tersampaikan melalui media tersebut nanti. Nah dari yang Bapak jelaskan tadi untuk media ya, nah dari media pembelajaran sudah ada bayang-bayangnya untuk pembuatan media seperti apa mungkin yang akan Bapak bikin Pak? Yang jelas kalau bayang-bayangnya itu tadi Pak, saya di video buat medianya video nanti, karena memang saya lihat di materi awalnya di prakarya ini tentang produk yang dihasilkan dari jurusan tersebut. Jadi contoh kerajinan apa yang menggunakan ke jurusan mereka. Jadi nanti referensinya video, kemarin sudah sempat share di YouTube juga materi itu ada Pak. Jadi paling saya teruskan, saya sampaikan dengan anak-anak di video, itulah fokus saya di video mungkin Pak. Oke. Nah Bapak tadi sudah, kalau saya lihat ya Pak ya, Bapak ini sudah menemukan ide untuk permasalahan yang Bapak hadapi. Nah bisa Bapak ceritakan kembali nggak bagaimana alur atau prosedur
dalam menyelesaikan permasalahan yang Bapak hadapi tadi, yang Bapak bayangkan tadi seperti Ya itu. itu tadi yang jelas, saya akan menyiapkan modul-modul tadi ya, modul media-media, baik itu PowerPoint, baik itu gambar, dan itu video. Jadi yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan nanti. Jadi fokus saya di situ karena dengan keterbatasan juga, dan juga ini kan kurikulum merdeka. Kebetulan kemarin kan sudah ke perpus. Nah, materi yang ada di situ ternyata masih materi yang K13, jadi untuk yang kelas 12. Jadi sekarang juga masih menunggu buku, informasinya masih dipesan, jadi masih menunggu. Nah, sambil menunggu buku sampai, kita menggunakan itu tadi di YouTube tadi, kan di situ sudah ada kalau untuk referensinya. Itu yang akan saya siapkan nanti sambil menunggu buku dan kursusnya datang. Baik, bagus sekali Pak. Bapak memiliki solusi yang tepat. Di samping Bapak menunggu buku, namun Bapak tidak menunggu buku itu saja untuk datang, namun Bapak mencari solusi yang lain. Ya, sangat bagus. Nah, menurut saya apa yang telah Bapak lakukan itu merupakan apa yang Bapak rencanakan itu Pak ya. Itu merupakan komitmen dan tanggung jawab sebagai guru, walaupun itu memang bukan basic Bapak ya. Namun saya hargai Bapak sudah berusaha dengan baik. Karena kenapa ya Pak ya? Karena kemajuan siswa itu tergantung pada gurunya. Kita itu untuk bisa menuntun siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Baik Pak, mungkin itu dulu atau ada permasalahan yang lain yang ingin Bapak sampaikan? Sudah itu Pak Anton, yang jelas setelah saya berbagi cerita ini, saya ini udah kalau tadi bebannya mungkin berapa kilo sudah turun. Ketika sudah berbagi ini kan, jadi sudah ada motivasi lagi ke depannya. Yang jelas saya ketika diberi hal seperti ini tidak mungkin mundur, karena ini ibaratnya tantangan bagi saya, apalagi sesuai kodrat zamannya itu ya. Guru bagaimana caranya untuk mendidik siswa kita menjadi anak yang berprestasi. Baik, terima kasih. Oke Pak Detri, mungkin begitu. Namun saya tunggu kabar selanjutnya Pak ya. Untuk proses perkembangannya saya tunggu. Nanti kalau ada apa-apa kita bisa diskusi lagi Pak ya. Baik, terima kasih Pak Anton. Maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih Pak Anton ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Sita. Gimana coachingnya tadi Pak Anton? Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar Bu. Alhamdulillah ya. Jadi tadi Pak Anton sudah melakukan proses coachingnya dengan siapa tadi? Dengan Pak Detri ya. Nah, sebelum penutupan proses coachingnya, saya akan menanyakan beberapa hal nih Pak. Nah, yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang ingin dicapai Pak? Baik Bu. Nah, pada proses coaching ini tentunya saya sudah melakukan dengan alur tirta ya, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, serta selanjutnya tanggung jawab. Nah, sehingga alur tersebut dapat menggali coachnya tadi untuk mengemukakan ide-ide untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nah, sehingga saya tadi menemukan tanggung jawab dari si coach tadi, dia bisa menyelesaikannya dengan permasalahan yang dihadapi, menyelesaikan dengan ide-ide yang dia miliki seperti itu. Begitu ya Pak. Baik Pak Anton, tadi Bapak sudah melaksanakan coaching dengan baik dan lancar, dan prosesnya pun sudah sesuai dengan alur tirta ya Pak. Nah, Pak Anton juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Detri, sehingga Pak Detri pun sudah bisa menemukan ide-idenya dan strategi-strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, dalam proses coaching yang sudah dilakukan dengan Bapak tadi, tentunya sudah dilaksanakan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi ya. Jadi baik, pertanyaan yang kedua nih Pak Anton, kompetensi apa lagi nih yang akan dikembangkan setelah melakukan proses coaching tadi Pak? Gini Bu ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami alur tirtanya Bu. Karena mengapa nanti dengan memahami alur tirta ini dapat memaksimalkan proses coaching saya ke depannya seperti itu Bu. Oh, jadi begitu ya Pak Anton. Jadi baiklah, semoga ke depannya kita dapat melakukan
coaching dengan lebih baik lagi ya Pak Anton, dan tentunya lebih maksimal. Nah, demikian kegiatan observasi kita hari ini ya Pak Anton. Iya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, sama-sama. Sama-sama Bu ya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum Pak Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Det. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anton. Iya, bagaimana kabarnya Pak Det hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Anton sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Nah, begini ya Pak Det ya. Pak Det kan akan melakukan coaching. Nah, sebelum Pak Det melakukan coaching, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian terhadap coaching yang akan Pak Det lakukan. Yang kedua, Pak Det kan akan melakukan coaching kali ini. Pak Det ada coachnya nanti ya. Nah, akan saya amati dan saya nilai berdasarkan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Nah, kemudian Pak Det nanti juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau belum. Nah, dan juga bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya nanti. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak ya. Di antaranya yaitu kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak Det, saya akan memberikan pertanyaan yang pertama, yaitu kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaches. Oke, baiklah. Nah, di antara dua kompetensi itu, mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau kedua-duanya? Jadi kedua-duanya itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot tadi. Oke Pak Det. Nah, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini Pak? Jadi saya ingin coaches nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam menangani permasalahannya tersebut. Baik, demikian dulu ya Pak ya proses pra-observasinya. Sekarang silakan Bapak untuk melakukan coaching terhadap coachnya. Baik, terima kasih Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anton. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Detri? Alhamdulillah baik. Ya, ada apa Ibu Sita? Tumben Ibu Sita ke ruangan saya. Saya mengganggu waktunya tidak ini Pak Detri. Ya, kebetulan juga lagi nggak ada kegiatan. Ada apa Bu? Ada yang bisa saya bantu? Nah, jadi saya kesini ingin curhat nih dengan Pak Detri mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini Pak Detri. Gimana? Ada masalah apa Ibu Sita? Kayaknya berat sekali masalahnya nih. Ya, begini Pak Detri. Saya kesini untuk sharing dengan Pak Detri Ya. mengenai permasalahan saya untuk mengurangi kegelisahan hati saya nih Pak Detri. Jadi saya ingin penguatan dari Pak Detri, ingin minta motivasinya dari Pak Detri tentang antusiasme dari murid-murid saya nih Pak Detri. Kenapa baru ini Ibu Sita nih? Karena saya amati akhir-akhir ini anak-anak itu kurang antusias Pak dalam mengikuti pelajaran saya. Jadi anak-anak itu terkesan kurang aktif, tidak bersemangat ketika belajar dengan saya Pak. Sudah berapa lama anak-anak Ibu Sita seperti itu? Jadi saya amati kurang lebih 1 minggu ini sih Pak. Oh, 1 minggu. Berarti baru-baru ini ya? Iya, betul sekali. Apakah dengan guru yang mengajar lainnya sama seperti ini atau cuma Ibu Sita sendiri yang ditemui di lapangan? Kalau untuk guru lain, karena mereka tidak ada yang berbicara, mereka juga tidak ada yang meluapkan masalah tersebut. Jadi saya berpikir ya ini terkhusus saya aja sih Pak. Jadi intinya itu anak-anak kurang antusias belajar. Jadi apakah Ibu Sita sudah menerapkan model pembelajaran yang seperti apa aja? Nah, kalau untuk model pembelajaran itu Pak, itu kembali kepada diri saya sebenarnya ya Pak. Ya. Mungkin itulah kekurangan saya. Karena juga akhir-akhir ini mungkin saya juga kurang tuh untuk menerapkan model pembelajaran yang variatif tadi. Sehingga saya juga akan mengambil jalan nih, nantinya saya akan memberikan atau menyajikan materi dengan model yang berbeda
mungkin bagaimana kalau anak-anak ini coba di suasana baru belajar mungkin di luar kelas, apakah sudah pernah Bu Sita lakukan? Betul sekali Pak, itu sudah pernah saya lakukan karena kebetulan nih Pak di depan sekolah kami itu ada kebun Pak, di sana khususnya itu kebun sawit ya. Jadi saya ajak anak-anak untuk menikmati ya suasana di bawah kebun sawit itu. Jadi begini, ayo anak-anak kita beralih dulu ke kelas-kelasnya, kita beralih ke kebun sawit dulu dan kita kaitkan materi kita hari ini dengan alam sekitar kita. Jadi bagaimana menurut pandangan Bu Sita pada saat di kelas dengan di luar kelas, yang mana yang anak-anak itu yang lebih tertarik itu? Oh tentunya ketika mereka belajar di luar kelas ya Pak, karena suasananya pun akan berbeda jika di dalam kelas. Mereka kalau di dalam kelas itu terkesan monoton pelajaran yang saya berikan Pak, begitu Pak. Oh berarti tinggal lagi ketika di kelas mungkin tinggal menggunakan media gitu ya. Ibu Sita sudah menggunakan media, mungkin bisa PowerPoint, menampilkan gambar, video. Apa Ibu Sita sudah lakukan? Oh betul sekali Pak. Kalau untuk masalah itu atau terkait dengan hal itu, nah itu juga akan menjadi catatan saya nih Pak, bahwa untuk memberikan materi atau menyajikan materi kepada anak-anak, saya akan lebih variatif nih Pak. Jadi kata lain itu saya harus memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi Pak. Jadi saya akan menawarkan nih kepada murid saya bagaimana mereka maunya. Oh berarti sudah bagus sekali itu. Jadi Bu Sita sudah harus menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Berarti rencana kedepannya apa nih Ibu Sita supaya anak-anak tertarik mengenai model pembelajaran? Mungkin Bu Sita ada model khusus gitu yang kira-kira membuat anak itu yang menarik, seperti apa ya Bu Sita? Jadi untuk kedepannya saya mengambil jalan begini Pak. Untuk menyajikan suatu pembelajaran, saya akan menggunakan video Pak, karena di YouTube itu sudah banyak tuh video-video tentang materi-materi pelajaran ya Pak ya. Dengan di majalah atau di koran, juga media-media seperti itu juga sudah ada tuh di sana materi-materi pembelajaran Pak. Jadi karena anak-anak sekarang tidak pandai itu Pak menggunakan gadget ya Pak. Jadi ketika mereka sudah sampai di rumah, sebelum pulang mungkin saya akan gini Pak. Anak-anak ketika sampai di rumah, silakan kalian buka HP kalian, tonton nih materi ini di HP kalian, terkhusus di YouTube tuh sudah banyak untuk materi-materi yang seperti ini begitu sih. Bagus sekali itu Bu Sita. Jadi betul yang Bu Sita sampaikan tadi. Jadi kalau sudah anak-anak ditampilkan ada media video seperti mungkin rasa ingin tahu anak itu mungkin lebih tinggi. Nah tinggal lagi sekarang bagaimana komitmen Ibu Sita itu sendiri. Kalau rencana Bu Sita tadi seperti apa komitmen Bu Sita ke depannya nanti? Betul Pak, ini harus menjadi komitmen saya bahwa saya untuk menyajikan suatu pembelajaran itu harus pembelajaran yang menarik, mengasihkan bagi murid, lalu berpihak kepada mereka Pak. Intinya begini, saya juga harus memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menggiring mereka tuh Pak, agar mereka keluar rasa antusiasnya sehingga mereka itu lebih aktif dan semangat dalam mengikuti pelajaran saya Pak. Sudah luar biasa sekali itu Bu Sita. Yang penting kita komitmen dulu ya. Berarti Bu Sita saya lihat sudah berkomitmen atau khusus untuk diri sendiri, sudah merencanakan atau rencana yang akan dilakukan ke depan supaya anak-anak itu bisa lebih semangat lagi belajar. Mungkin dengan model-model pembelajaran tadi, apalagi ketika sekarang yaitu tadi yang Ibu Sita sampaikan, zaman sudah canggih, anak-anak mungkin sudah rata-rata mempunyai gadget. Bagaimana lagi kita selaku gurunya tinggal membimbing, mengarahkan ketika penggunaan gadget itu pasti yang namanya semua ilmu ada di situ. Tinggal lagi kita sebagai kontrol bagi anak-anak. Ya. Jadi gimana Bu Sita, perasaan Bu Sita hari ini? Alhamdulillah Pak. Setelah saya curhat dengan Bapak dan Bapak memberikan penguatan kepada saya, lega hati saya Pak. Berkurang kegelisahan hati saya yang beberapa hari ini saya rasakan Pak. Jadi terima kasih Pak Detri. Sama-sama. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi guru dan menjadi teladan untuk murid-murid kita ya Pak. Terima kasih Pak Detri. Kebetulan saya ada kegiatan lain Pak Detri. Saya kembali pada kegiatan saya Pak Detri. Iya Bu Sita, sama-sama. Assalamualaikum Pak Detri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Det. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Baiklah, tadi Bapak sudah melakukan proses coaching ya Pak ya? Ya sudah.
sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin dicapai? Tadi saya sudah melaksanakan alur sesuai alur Tirta, yaitu dimulai dari tujuan, identifikasi, Iya. setelah itu rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan dan menggali ide-ide untuk mengatasi permasalahan tersebut. Baik. Sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Pak ya, izinkan saya menyampaikan catatan hasil observasi terlebih dahulu ya Pak ya. Ya. Baik. Tadi Pak Ded sudah melaksanakan coaching. Nah, sudah berjalan dengan baik Pak, sangat bagus dan prosesnya sudah sesuai dengan alur kita. Pak Ded juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach tadi, sehingga Pak Detri sudah bisa menemukan sehingga Pak Ibu Sita tadi sudah bisa menemukan ide-ide untuk mengatasi permasalahannya tersebut. Nah, dalam proses coaching sudah dilaksanakan dengan prinsip coaching ya Pak ya, yaitu ada kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak, saya lanjutkan ke pertanyaan terakhir ya Pak ya. Ya. Nah, dari pertanyaan terakhir ini Pak, kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan setelah melakukan proses coaching ini tadi Pak? Jadi kedepannya lebih memahami lagi proses Tirta ataupun proses alur Tirta tersebut supaya memantapkan pada proses coachingnya nanti Pak. Baik, terima kasih Pak. Nah, sudah ya Pak ya, pertanyaan saya sudah cukup. Nah, saya berharap ini Pak, Ya. nanti kita bisa berdiskusi kembali. Saya juga mengharapkan apa sih tindakan perubahan yang telah dilakukan tadi di dalam proses coaching tadi, apa hasilnya. Saya mengharapkan kabar dari Pak Ded ya Pak Ded. Ya baik Pak. Nah, baik, kalau begitu saya akhiri Pak. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Sita. Waalaikumsalam Pak Detri. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Pak Detri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga. Bu, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu. Jadi pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian coaching kita pada hari ini. Nah, baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Terus kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee-nya, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, terus kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, pertanyaan yang pertama Ibu ya, yang akan saya tanyakan kepada Ibu, nah yaitu kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Nah, baik Pak, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu present itu Pak, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Baik, yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dalam observasi kali ini Bu? Jadi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik, selanjutnya Bu, jadi indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Nah, jadi saya inginnya begini Pak, coaching saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya ataupun menemukan langkah-langkah strategi dalam rangka mengatasi permasalahannya Pak. Baik Bu, jadi demikian dulu Ibu observasinya. Silakan Ibu melaksanakan kegiatan coachingnya terhadap coaching. Jadi demikian dulu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Detri. Assalamualaikum Bu Sita.
Ustaz. Waalaikumsalam Pak Anton. Boleh saya duduk? Oh boleh, silakan Pak Anton. Makasih Bu. Bagaimana kabarnya dari mana? Alhamdulillah baik Bu. Jadi kira-kira nih ada apa nih tiba-tiba nunggu saya Pak Anton? Ada yang bisa saya bantu? Baik. Ibu punya waktu nggak? Oh, kalau untuk saat ini kebetulan saya lagi tidak ada kegiatan. Hmm. Jadi apa yang bisa saya bantu Pak Anton? Oke baik. Gini Bu, saya ini punya sedikit permasalahan ya di sekolah saya, yaitu saya perhatikan guru-guru senior di sekolah saya ini apa ya Bu ya, proses pembelajarannya itu seperti itu saja, tidak ada peningkatan gitu ya, baik penyampaian materi, media ataupun metode. Nah masih konvensional gitu Bu. Jadi saya beranggapan bahwa sekarang kan sudah zaman IT ya. Nah, untuk mengembangkan anaknya kita tidak bisa dengan ceramah. Kita harus sesuai dengan kodrat zamannya ya. Nah saya melihat dalam proses pembelajaran guru-guru masih konvensional ini, perasaan saya gimana gitu. Itu permasalahan saya saat ini. Oh begitu. Jadi kalau saya garis bawahi nih Pak Anton, jadi permasalahan Bapak itu adalah pembelajaran dari rekan-rekan Bapak di sekolah yang kurang variatif begitu ya Pak? Iya. Oh, jadi dari percakapan kita kali ini apa yang ingin Bapak dapatkan nantinya? Yang ingin saya dapatkan tentunya dalam proses pembelajaran guru-guru di sekolah saya ya, tentunya ini mengalami perubahan Bu. Yang tadinya mungkin metodenya masih metode ceramah, medianya hanya media-media gambar saja. Saya ingin ada peningkatan Bu, sesuai dengan perkembangan zaman yang saat ini Bu, gitu Bu. Oke, jadi yang Bapak harapkan yaitu adanya perubahan, begitu ya Pak? Iya. Jadi kira-kira perubahan yang bagaimana yang Bapak inginkan? Perubahannya ya pertama ya perubahan dari guru itu sendiri, cara mereka dalam mengajar. Ya kalau tadi mungkin mengajarnya hanya anak-anak kerjakan halaman sekian, pokoknya nanti dikumpul. Yang saya inginkan itu dalam menyampaikan materi ataupun metode itu ada perubahan signifikan yang ke arah yang lebih baik gitu. Begitu. Jadi dari yang Bapak sampaikan, pembelajaran yang variatif yang Bapak inginkan, begitu ya Pak? Iya. Dari metodenya, dari medianya, dari modelnya, begitu ya? Iya. Nah, jadi kira-kira kalau misalnya saya beri level nih Pak, dari level 1 sampai level 10, kira-kira di sekolah Bapak ini berada pada level berapa? Kalau saat ini ya Bu ya, di level sekolah saya ini saat ini masih di level 5 kayaknya Bu ya. Karena di sekolah saya ini masih banyak guru senior gitu Bu. Jadi saya berharap nanti ada kenaikan level gitu Bu. Oke, jadi di level 5 ya Pak? Iya. Untuk kondisi saat ini. Nah, kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan Pak supaya proses pembelajarannya lebih variatif lagi? Oke, kalau menurut saya itu bisa ditingkatkan sampai ke level 7 ya. Karena mengapa untuk ke level 10 mungkin agak sulit karena kita melihat kondisi guru senior yang sebentar lagi akan pensiun. Mungkin bisa ditingkatkan ke level 7 gitu. Tuh, jadi minimal level 7 menurut Iya. Bapak ya. Jadi kira-kira nih usaha apa yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Pak? Kalau menurut saya sebenarnya mungkin saya bisa melakukan usaha seperti mentoring Bu. Mentoring atau pendekatan itu ya, pada guru tersebut. Nah dengan hal tersebut mungkin saya bisa menyampaikan secara personal seperti ini pembelajaran yang baiknya dengan metode pembelajaran yang seperti ini gitu. Itu udah luar biasa sekali ya Pak yang Bapak ingin Bapak lakukan. Nah oke nih Pak, nanti jika Bapak ingin melakukan mentoring tadi, baiklah. Selain itu ada tidak Pak strategi yang ingin Bapak terapkan di sekolah dan teman-teman Bapak kira-kira merasa nyaman dengan penyampaian Bapak itu apa yang akan Bapak lakukan? Mungkin saya akan melakukan pendekatan dan sebelumnya saya akan berkonsultasi dulu ya Bu ya dengan kepala sekolah. Saya mungkin bisa membuat semacam seminar atau workshop gitu Bu ya untuk. Nah di sini nanti saya akan mengundang seperti narasumber yang memang paham seperti di media pembelajaran, metode yang sudah kompeten. Jadi
dengan begitu nanti rekan-rekan sejawat di sekolah mungkin bisa belajar bersama Bu, untuk memperbaiki keterpurukan yang sedang kami alami saat ini mungkin Bu. Itu luar biasa sekali itu Pak. Nah jadi rencana Bapak itu adalah merencanakan mentoring ya Pak, Iya. dan pelatihan atau workshop gitu ya. Iya, iya. Nah dari ketiganya ini kira-kira menurut Bapak lebih nyaman atau lebih bisa terrealisasi itu yang bagaimana Pak? Saya rasa untuk mentoringnya Bu ya, karena untuk workshop tadi Bu, adanya seminar tadi mungkin itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya Bu ya, karena harus dipersiapkan terlebih dahulu untuk mencari narasumber dulu. Tapi kalau mentoring, saya bisa secara langsung untuk menyampaikan hal-hal tersebut kepada rekan-rekan guru seperti itu. Oh, begitu, itu adalah kegiatan yang luar biasa tuh Pak. Nah dalam kegiatan mentoring ini kira-kira memerlukan support dari rekan lain tidak Pak? Oh tentu Bu. Yang pertama saya membutuhkan support dari yang pertama yaitu memang guru yang berpengalaman Bu. Nah di bidang IT untuk ya seperti memang dia pernah mengalami misalnya sudah menerapkan metode pembelajaran tersebut, jadi perkembangan anaknya sudah baik. Jadi saya membutuhkan bantuan dari guru tersebut. Di samping itu mungkin dengan bantuan operator juga. Oke, begitu. Berarti Bapak ingin melakukan mentoring ini dilakukan secara kolaboratif, Iya, gitu ya Pak ya, iya. dengan rekan kerja, dengan operator tadi. Nah, kira-kira kapan nih Pak Bapak akan melaksanakannya? Kalau menurut saya minggu depan sudah bisa tuh saya laksanakan Bu. Karena saya berpikir itu lebih cepat, lebih baik untuk perubahan ini Bu. Oke, jadi kira-kira nih Pak dari percakapan kita kali ini ada ide lain Pak yang ingin Bapak sampaikan? Mungkin untuk saat ini saya fokus ke ide saya yang tadi dulu Bu, yaitu yang pertama mentoring, yang kedua melakukan workshop. Namun saya akan fokus dulu ke mentoring yang pertama ini Bu ya, karena untuk menghadapi seperti ini saya perlu waktu yang cepat untuk memberikan semacam solusi dari permasalahan yang sedang kami hadapi ini. Oke, jadi dari percakapan kita kali ini Bapak sudah menemukan solusi-solusi, strategi-strategi yang ingin Bapak ambil. Ya. Mudah-mudahan dari apa yang ingin Bapak laksanakan itu tercapai dengan baik ya Pak. Iya, iya. Jadi kira-kira ada yang lain Pak yang ingin disampaikan? Mungkin tidak, cuman saya merasa lega sekarang Bu ya. Karena gimana ya, saya sudah menemukan langkah-langkah untuk penyelesaian masalah yang saya hadapi berkat bimbingan dari Ibu. Terima kasih bimbingannya Bu. Sama-sama Pak Anton. Jadi nanti kalau misalnya ada masalah lain jangan sungkan-sungkan untuk berdiskusi ya Pak Anton. Baik Bu, baik. Mungkin itu ya, karena saya sudah mau mengajar lagi. Terima kasih atas waktunya Bu ya. Sama-sama Pak Anton. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Anton. Assalamualaikum Mbak Sita. Waalaikumsalam Pak Detri. Baik, tadi Ibu sudah melaksanakan coaching ya Bu ya. Betul. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin dicapai tadi? Baik Pak Detri. Jadi pada coaching ini tentunya kita sudah melakukannya dengan alur tirta ya Pak, yaitu dengan menyampaikan tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu dapat mengiring coach saya untuk menemukan solusi dan langkah-langkah strategi untuk menyelesaikan masalahnya Pak. Baik, Ibu Sita. Tadi Ibu setelah melaksanakan coaching, jadi sudah berjalan dengan baik dan prosesnya sudah sesuai dengan alur tirta. Jadi Ibu Sita juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Anton. Nah, sehingga Pak Anton sudah bisa menemukan tuh ide-ide untuk mengatasi permasalahan yang telah disampaikan Pak Anton tadi. Jadi dalam proses coaching sudah dilaksanakan dengan prinsip coaching,
yaitu kemitraannya, kreatif, dan memaksimalkan potensinya. Baik, pertanyaan kedua ya Bu ya. Jadi kompetisi apa lagi nih yang akan dilaksanakan setelah melakukan coaching barusan? Jadi kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga nantinya kita dapat melakukan proses coaching yang lebih baik lagi dan tentunya lebih maksimal lagi Pak. Baik, terima kasih Bu Sita atas waktunya hari ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.